Pernah nggak sih ngerasa kalau aturan main bisnis sekarang tuh udah beda banget? Dulu kerja keras aja mungkin cukup, tapi sekarang kayaknya ada yang kurang. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal coba ngerakit bareng-bareng apa yang disebut cetak biru buat pengusaha modern. Ini bukan cuma soal gimana caranya bertahan hidup, tapi gimana caranya buat benar-benar jadi jawara di zaman yang ya penuh ketidakpastian ini. Langsung aja kita mulai ya. Coba yuk, kita pikirin bareng. Di dunia yang kayaknya ganti kulit tiap hari, dengan teknologi baru yang muncul entah dari mana, persaingan yang datangnya dari seluruh dunia, apa sih sebenarnya satu kunci paling penting yang bikin seorang pengusaha itu sukses? Apa yang bedain mereka yang berhasil sama yang, ya gitu-gitu aja? Ini pertanyaan serius loh, dan ini jadi inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita udah punya semacam peta nih. Pertama, kita lihat dulu medan pertempurannya kayak gimana sekarang. Terus, kita dalemin dua pilar utamanya, pola pikir sama keterampilan. Abis itu, kita gabungin semua jadi cetak biru yang utuh. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini nyambung ke sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depan yang berkelanjutan. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus sepakat dulu soal masalahnya kan? Karena jujur aja, dunia bisnis sekarang tuh bukan lagi tempat yang ramah buat orang yang nggak siap. Ini benar-benar medan pertempuran. Dan inilah arena kita sekarang. Semuanya serba dinamis, serba digital, saingannya dari seluruh penjuru dunia. Dan satu-satunya hal yang pasti, ya ketidakpastian itu sendiri. Dulu mungkin punya ide bagus saja udah cukup kan? Sekarang lupakan. Kemenangan itu sekarang ditentukan sama kemampuan kita sebagai individu buat, ya, berselancar di tengah badai ini. Terus gimana dong caranya? Nah, jawabannya ada di dua pilar ini, karakter dan kompetensi. Gini deh, biar gampang. Bayangin karakter atau pola pikir itu sistem operasi di dalam diri kita. Ini tentang siapa diri kita sebenarnya. Nah, kompetensi atau keterampilan itu aplikasinya. Ini tentang apa yang bisa kita lakukan. Keduanya ini harus sinkron, harus klop. Nggak bisa punya OS canggih tapi aplikasinya jadul atau sebaliknya. Oke, ayo kita bedah pilar yang pertama dulu. Pola pikir atau sistem operasi internal kita. Dan ini penting ya, ini bukan cuma soal kata-kata motivasi atau semangat pagi. Ini jauh lebih dalam. Ini soal mesin psikologis yang jadi bahan bakarnya seorang pengusaha sejati. Kalau kita lihat dari sisi psikologinya, ada teori klasik nih dari David McClelland. Dia nemuin kalau pengusaha-pengusaha sukses itu punya kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi banget. Dan ini bukan soal ngejar duit atau biar dibilang keren loh. Bukan. Ini lebih ke dorongan dari dalam diri buat menaklukkan tantangan. Kepuasannya itu di situ, pas berhasil ngelewatin rintangan. Terus, di kehidupan nyata, kelihatannya kayak gimana sih orang yang begini? Ya, pertama, mereka itu suka banget sama target yang menantang tapi jelas ukurannya. Kedua, kalau berhasil atau gagal, mereka nggak nyalahin orang lain. Mereka bilang, ini tanggung jawab gue. Dan yang paling penting, mereka nggak anti kritik, malah dicari-cari tuh masukan, biar bisa jadi lebih baik lagi. Gimana? Mirip-mirip Anda nggak? Nah, sekarang kita ke konsep yang lebih gila lagi. Dari Joseph Schumpeter, namanya penghancuran kreatif. Idenya gini, pengusaha sejati itu bukan cuma pemain di sebuah sistem. Bukan, mereka itu kayak badai. Mereka datang buat ngerombak sistem itu dari dalam, ngancurin yang lama, buat bikin sesuatu yang bener-bener baru. Di zaman digital sekarang, konsep ini jadi makin relevan. Penghancuran kreatif hari ini tuh bukan lagi soal bikin produk yang lebih bagus dikit. Bukan. Ini soal bikin model bisnis yang sama sekali beda. Soal ngebangun platform digital yang bisa ngubah cara kita hidup. Soal gimana kita manfaatin kekuatan AI dan big data. Nah, ini nyambung ke salah satu mitos terbesar soal jadi pengusaha, risiko. Banyak yang ngira pengusaha itu nekat, pemberani buta. Padahal justru kebalikannya. Pengusaha modern itu adalah manajer risiko yang jago banget. Mereka tuh bukan tipe yang lompat dari tebing terus berharap ada parasut. Bukan. Mereka itu tipe yang membangun jembatan sambil nyebrang, pakai data sebagai pondasinya dan ketangguhan mental sebagai bajanya. Dan yang jadi lem perekat buat semua ini adalah konsep dari Carol Dweck, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Di dunia startup yang isinya cuma eksperimen, gagal, coba lagi, pivot, ya cuma pola pikir inilah yang bisa bikin kita bertahan. Tiap kali gagal, itu bukan akhir dunia. Itu cuma data baru. Tiap kali mundur, itu artinya lagi dapat pelajaran berharga. Oke, anggap aja sistem operasi kita udah canggih nih. Sekarang waktunya kita install aplikasinya. Kita masuk ke pilar kedua, keterampilan. Ini soal kemampuan-kemampuan praktis yang benar-benar bisa dipelajari, yang kita butuhin buat ngejalanin semua visi besar kita tadi. Dan keterampilan ini tuh ada tingkatannya, kayak piramida.
Paling bawah ada kompetensi dasar, ini pondasinya. Di tengah ada kompetensi manajerial, ini buat eksekusinya. Nah, di puncaknya ini yang bikin kita beda dari yang lain, kompetensi digital dan inovasi. Ingat ya, kita nggak bisa langsung loncat ke puncak, pondasinya harus kuat dulu. Kita mulai dari pondasi dan lantai tengahnya dulu ya. Keterampilan dasar dan manajerial ini sebenarnya nggak lekang oleh waktu. Dari dulu juga penting kan? Bisa lihat peluang, jago mecahin masalah, bisa mimpin tim, pinter nyatur duit. Tapi, ada tapinya nih. Di zaman sekarang, semua ini nggak bisa lagi cuma ngandelin feeling atau intuisi. Setiap keputusan, mau itu soal marketing, operasional, apapun, harus ada datanya. Nah, ini dia puncaknya. Ini yang bener-bener ngebedain pengusaha zaman now. Wajib hukumnya buat melek digital, mikirnya harus berbasis data, dan gerakannya harus lincah atau agile. Jadi bisa bikin eksperimen cepat, gagal cepat, belajar cepat. Terus, ada juga yang namanya design thinking. Ini kemampuan buat bener-bener ngertiin apa maunya pengguna, jadi solusi yang kita bikin itu emang yang mereka butuhin, bukan yang kita kira mereka butuhin. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Ada pola pikir, ada keterampilan. Sekarang, waktunya kita rakit semuanya jadi satu. Kita gabungin jadi satu model yang utuh. Inilah dia, cetak biru pengusaha modern. Dan ini dia modelnya. Coba perhatiin deh, modelnya dibagi jadi 3 bagian yang porsinya hampir sama besar. Personal, interpersonal, sama strategis digital. Ini artinya apa? Artinya, sukses itu soal keseimbangan. Nggak bisa kita cuma jago di satu area. Percuma jago teknologi kalau ngomong sama orang aja nggak bisa kan? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Di bagian personal ada hal-hal kayak integritas, disiplin, sama ketahanan mental. Di interpersonal ada komunikasi persuasif, kecerdasan emosional, terus di strategis digital ada visi, inovasi, adaptasi teknologi. Nah, yang keren tuh gimana semua ini saling nyambung. Contoh ya, ketahanan mental kita, itu kan personal, yang bikin kita kuat buat terus berinovasi, itu strategis digital, walaupun habis gagal. Atau kecerdasan emosional kita, interpersonal, yang bikin orang mau kasih masukan jujur buat nyempurnain visi kita, strategis digital. Semuanya ini satu sistem yang saling menguatkan. Dan akhirnya, ada satu kepingan terakhir yang bikin cetak biru ini lengkap. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar hiasan atau tambahan. Ini adalah bagian inti dari strategi bisnis modern. Poinnya singkat tapi dalam. Sekarang ini jadi pengusaha itu harus punya tujuan yang lebih dari sekedar cari untung. Laba itu penting, jelas. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan, bukan lagi jadi dewa yang harus disembah. Konsep ini sering disebut ESG. E untuk lingkungan, S untuk sosial, dan G untuk tata kelola. Intinya, pengusaha modern itu dituntut untuk peduli sama lingkungan, bikin dampak sosial yang positif, dan ngejalanin bisnisnya dengan transparan dan etis. Dan ini bukan lagi cuma soal pencitraan biar kelihatan baik ya, ini soal gimana caranya ngebangun bisnis yang beneran punya nilai, yang dihormati, dan yang paling penting, bisa awet buat jangka panjang. Jadi, inilah dia cetak biru lengkapnya. Sebuah perpaduan antara siapa diri Anda dan apa yang bisa Anda lakukan yang dibungkus dengan tujuan yang lebih mulia dari sekedar keuntungan. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan semua alat ini di tangan, perubahan apa, inovasi apa, dan dampak apa yang mau Anda ciptakan buat dunia? Terima kasih sudah menyimak.